Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Noviasari. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis magnetik. Untuk analisis magnetik ini digunakan untuk menentukan momen magnetik dari suatu senyawa. Dan ini adalah senyawa yang akan kita cari momen magnet efektifnya, yaitu besi oksalat. Selanjutnya, untuk menentukan momen magnet dari suatu senyawa, kita harus mencari dulu anion, kation, dan juga ligan dari senyawa-senyawa yang ada. Ini pun kita dapatkan dari jurnal, yaitu Journal Diamagnetic Correction and Pascal. Oke, untuk itu, agar bisa menentukan besar kerentanan magnet dan juga totalnya, kita masukkan dulu data kation yang ada di sini ke dalam satu tabel ini. Caranya kita ke data ini, lalu kita ke data validation dan list. Untuk source-nya sebenarnya kita menggunakan ini. Oke, selanjutnya untuk anion juga sama, kita ke sini lalu ke list dan juga ke ini. Oke, untuk ligan sama caranya dengan yang tadi, pencet list, source-nya di sini. Oke. Untuk outputnya ini kita bisa mendapatkan list dari yang kita cari gitu nantinya. Untuk besar kerentanan magnet kita bisa menggunakan formula dari VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita menekan kation, lalu untuk table array-nya kita ke ini. Nah, semuanya. Dan untuk ke index number-nya, karena kita akan menggunakan data yang kedua ini, jadi kita tulis saja 2. Lalu untuk true approximate match-nya kita menekan dari 0. Oke, sampai ada tulisan hashtag n per a. Oke, selanjutnya untuk ini pun sama, kita menggunakan VLOOKUP, lalu lookup value-nya ini. Untuk table lainnya kita menggunakan ini. Selanjutnya untuk call index number-nya pun sama, kita menggunakan yang kedua ini. Lalu true approximate match-nya kita 0. Ligan juga sama, pakai VLOOKUP, lookup value-nya pakai ligan, terus table lainnya pakai ini. Selanjutnya untuk index number-nya 2, lalu approximate-nya dari 0. Nah, untuk menentukan total ini kita bisa menggunakan sum dan total dari ini. Untuk jumlah nanti kita akan melihat dari senyawa yang akan kita cari. Selanjutnya untuk totalnya kita bisa menggunakan ini dikalikan dengan jumlah ini. Bentar. Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah dan besar kerentanan magnet. Sini kita lihat kita memakai senyawa FeC24 2H2O atau besi oksalat. Di sini kita masukkan saja, kita cari kationnya yaitu Fe. Kita menggunakan Fe2. Nah, ini. Oke. Lalu kita kalikan dengan 1 karena jumlahnya 1. Oke. Maaf, ini sepertinya ada kesalahan di sini. Kita cari Fe-nya. Nah, ini
Nah, ini ya udah ada. Ini juga sepertinya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini, anion. Kita cari dulu anionnya itu oksalat atau C2O42. Nah, tadi jumlahnya juga 1. Untuk ligandnya sama, kita pakai tadi H2O. Nah, jadi total yang akan kita dapatkan yaitu minus 73, dan kita langsung bisa masukkan saja ke dalam ini. Oke, bentuk T-nya karena ini masih dalam bentuk Kelvin, jadi Celsius, jadi kita masukkan ke dalam bentuk Kelvin, yaitu caranya dengan 273,15 ditambahkan dengan ini suhu Celsius. Dan untuk massa tabung kosongnya yaitu 0,7731. Selanjutnya untuk massa tabung per sampelnya ini 0,8795. Dan untuk massa sampelnya bisa kita dapatkan dari ini, massa tabung per sampel dikurangi dengan massa tabung. Jadi kita dapatkan 0,1064. Untuk L-nya atau tinggi sampel dalam tabung yaitu 2,5 dalam cm. Untuk R0-nya ada minus 25, dan juga untuk R-nya 2050. Nah, untuk BM dari senyawa besi oksalat adalah ini 179,89. Oke, untuk menentukan C-nya, kita bisa lihat dari rumus yang ada di sini. Kita bisa mendapatkan rumus C ini, yaitu persamaan antara 1 dan juga 3 disatukan gitu. Caranya ini dengan 18.900 dikali dengan 10 pangkat 3, lalu dikali dengan M atau massa sampel ini, lalu dibagi dengan L ini 2,5 dikalikan dengan R ini dikurangi dengan R0 lalu dikali dengan 25,4 dan ditambah dengan T ini. Oke, ini jangan lupa pakai ini. Nah, oke, enter. Ini adalah hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya untuk XG kita bisa cari pakai rumus ini. C-nya ini dikali dengan L terus dikali dengan R dikurangi R0 lalu dibagi dengan massa sampel kalikan dengan 10 pangkat 9.
Nah, ini kita dapatkan nilai ini. Untuk XN kita memakai BM dikali dengan XG. Lalu untuk X alpha ini kita bisa mencari dengan hasil dari XD, XB kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Dan untuk XA ini 10 pangkat 6. Untuk XA kita bisa melihat kita memakai XM dikurangi X alpha. Untuk mu F nya, mu efektif, kita bisa menggunakan 2,828 dikalikan dengan SPRP. Nomornya itu adalah XA dikali dengan T. Ini adalah mu F yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya untuk elektron tak berpasangan, kita bisa mencarinya dengan menggunakan ROM. Lalu mu F ini ini elektron tak berpasangan yang didapatkan. Oke, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.